Suami bekerja keras mencari uang, namun ternyata sang istri berselingkuh di belakang sang suami, bahkan punya pacar berondong yang akhirnya ketahuan sang suami. Cerita kasus ini terjadi di Pasuruan di tahun 2012. Seorang wanita bernama Desi dinikahi Hasanuddin, seorang penjual bunga, dan mereka selisih umurnya memang cuma 2 tahun. Desi lebih tua dari sang suami Hasanuddin. Menikah saling cinta, keduanya pun menjalani rumah tangga dengan baik-baik saja. Bahkan rumah tangga mereka bahagia dan dikaruniai 2 orang anak. Hasanuddin yang bekerja keras sebagai penjual bunga di mata para tetangga, bahkan keluarga Desi sendiri, disebutkan kalah oleh sang istri. Desi dinilai punya watak yang keras, selalu menuntut dan memerintah kepada Hasanuddin. Tak pernah puas dengan apa yang didapatkan, masalah keuangan juga masalah di rumah. Desi selalu meminta lebih dari sang suami, selalu menuntut lebih. Namun tanpa sepengetahuan Hasanuddin yang memang di luar sibuk kerja bolak-balik luar kota, ternyata sang istri Desi punya pacar baru. Desi sendiri selingkuh dari sang suami dengan seorang lelaki yang jauh lebih muda dari Desi. Desi berpacaran atau berselingkuh dengan seorang berondong. Bukan hanya ngobrol di sosial media atau bertukuran nomor telepon dan ngobrol di handphone, namun keduanya sempat bertemu. Dan si Desi pun saat bertemu dengan bangganya dirinya berfoto mesra dengan lelaki tersebut dari handphone dirinya. Hasanuddin yang tak pernah curiga kepada sang istri, bahkan tak pernah berpikiran kalau sang istri Desi berselingkuh dari dirinya. Di mata Hasanuddin, Desi selalu menjaga anak-anaknya dan selalu setia kepada dirinya. Hingga suatu hari, saat Hasanuddin pulang, sang istri nampak tak ada. Hasanuddin mencoba meneleponnya, namun ternyata bunyi handphone ada di kamarnya, dan Hasanuddin pun langsung mematikan handphonenya. Tak lama, saat dirinya melihat handphone, Hasanuddin pun kaget. Ada foto lelaki bersama Desi yang nampak mesra. Tak lama Desi pun masuk ke kamar. Sontak saja Hasanuddin langsung bertanya kepada Desi siapa lelaki di foto itu. Tak suka ditanya-tanya, Desi malah balik marah kepada Hasanuddin yang sudah buka-buka handphonenya. Menurut Desi, lelaki itu adalah lelaki teman biasa, tak ada hubungan spesial. Desi pun malah makin marah. Kesal dengan kejadian ini, Hasanuddin pun melaporkan kepada orang tua Desi. Saat itu Desi sempat menangis, bahkan Desi pun mendapat telepon dari orang tuanya agar bertobat dan jangan berselingkuh dari sang suami yang sudah bekerja keras untuk dirinya. Bahkan bukan Desi yang meminta maaf kepada Hasanuddin, melainkan orang tua Desi yang meminta maaf kepada Hasanuddin dan meminta si Hasanuddin ini untuk gak ceraiin Desi. Masih cinta dan memikirkan anak-anak, Hasanuddin pun memaafkan sang istri Desi dan meminta Desi untuk melupakan lelaki tersebut. Bukan hanya kini dirinya mengontrol Desi dan mengurangi waktu pekerjaannya, Hasanuddin pun menelpon lelaki selingkuhan dari Desi. Si berondong itu ditelepon Hasanuddin. Saat itu Hasanuddin mengungkapkan kepada lelaki tersebut kalau Desi sudah mempunyai suami dan juga punya 2 orang anak. Dan Hasanuddin meminta lelaki tersebut untuk menjauhi Desi dan tak menanggapi Desi lagi. Semua mengira permasalahan ini sudah selesai karena Desi sudah dimarahin dan gak akan selingkuh lagi dengan lelaki berondong tersebut. Namun ternyata hanya 3 hari berselang, kemudian Hasanuddin menemukan lagi percakapan antara Desi dengan lelaki berondong tersebut. Lagi-lagi Hasanuddin menanyakannya kepada Desi. Saat itu Desi lagi-lagi juga membantah dan menyebutkan hanya berteman biasa, komunikasi sayang-sayangan itu tak penting. Karena tak ingin ribut, Hasanuddin pun tak ambil pusing masalah ini dan masih memaafkan sang istri dengan catatan jangan diulangi lagi. Karena dirasa rumah tangganya sudah mulai tak hangat lagi, akhirnya Hasanuddin pun introspeksi diri. Saat itu bahkan Hasanuddin mengajak jalan-jalan sang istri untuk menginap saja di villa 2 orang antara dirinya dengan sang istri untuk mengulang memorial saat mereka bulan madu dulu. Hasanuddin dengan sang istri Desi pun akhirnya jalan-jalan ke villa mengenang masa lalu. Saat itu keduanya nampak bahagia. Bahkan saat sampai di villa, menurut para karyawan mereka nampak seperti pasangan pengantin baru. Keduanya bermesraan di villa tersebut, ngobrol-ngobrol bersama. Hasanuddin dengan Desi pun nampak tak pernah ada masalah. Namun tiba-tiba si Hasanuddin ini tergerak untuk bicara kepada sang istri, meminta sang istri untuk lagi-lagi jangan selingkuh demi anak-anak. Dibahas lagi tentang perselingkuhannya, Desi tak terima. Desi malah ngambek ke Hasanuddin dan membahas ke Hasanuddin tentang lelaki berondong tersebut. Desi pun nampaknya tak terima kalau Hasanuddin terlalu mengatur dirinya. Hasanuddin sebagai suami yang memang kerap sakit hati nampaknya kali ini merasa sangat tak dihargai. Bahkan membenturkan kepala Desi ke tembok. Beberapa kali mencekik lagi hingga akhirnya Desi tak bernyawa. Panik dengan kondisi Desi yang sudah tak bernyawa karena dirinya menghabisi, akhirnya Hasanuddin pun pergi keluar mengunci pintu villa.
Hasanuddin pergi dengan mobilnya dan saat itu dirinya memilih pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Hasanuddin pun bercerita kepada adiknya kalau baru saja dirinya menghabisi istrinya Desi. Sang adik yang kaget tak menyangka dan merasa kalau ini seperti mimpi, langsung menyarankan untuk lapor polisi. Ditemani sang adik, Hasanuddin pun menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan menitipkan anak-anak kepada keluarganya. Usai pihak kepolisian ini mendapatkan laporan dari Hasanuddin, tak lama pihak kepolisian pun langsung ke villa dan olah TKP, bahkan membawa jasad Desi langsung untuk diotopsi. Usai otopsi, jasad Desi dikembalikan ke keluarganya. Keluarga tak menyangka akhir dari kehidupan Desi. Namun keluarga pun tak 100% menyalahkan Hasan, yang menurut keluarga Hasan dinilai ayah dan suami yang baik. Kini kedua anak Hasan pun diurus berbarengan oleh keluarga Hasanuddin dan juga keluarga Desi. Hasan pun tetap dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 12 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari bahasan kasus ini kita bisa ambil pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.